Pagi itu di Makassar terasa biasa, hingga satu detik mengubah hidup sebuah keluarga. Bilqis, balita berusia 4 tahun, hilang dari Taman Pakui Sayang. Ayahnya Dwi Nurmas yang hendak bermain tenis menoleh sejenak dan anak perempuannya tak lagi di sisinya. Hati mereka tercekat. Di taman yang seharusnya menjadi tempat bermain dan tawa, kini sunyi dan hampa. Polisi segera turun tangan. Dari jejak awal, rekaman CCTV menampilkan seorang wanita misterius yang menggandeng Bilqis, membawanya menjauh dari keramaian. Itu adalah awal dari sebuah kisah kelam perdagangan anak lintas provinsi. Dalam penyelidikan, terungkap bahwa penculikan ini bukan insiden spontan. Ada jaringan besar di baliknya. 4 tersangka akhirnya diidentifikasi. Wanita berinisial SI, 30, asal Makassar, NH, 29, dari Sukoharjo, MA, 42, dan AS, 36, yang berada di Jambi. Menurut pengakuan polisi, proses jual beli Bilqis terjadi berulang kali. 3 kali berpindah tangan. Pertama, SY menjual anak itu ke NH dengan harga 3 juta. Lalu NH membawanya ke Jambi dan melepasnya ke MA dan AS senilai Rp15 juta. Tapi tragedi belum usai di situ. MA dan AS setelah memiliki Bilqis, menjualnya lagi ke satu kelompok suku anak dalam SAD di Jambi seharga 80 juta. Untuk meyakinkan komunitas SAD bahwa penyerahan itu sah, MA bahkan membuat surat palsu yang menyatakan bahwa dia adalah orang tua kandung Bilqis dan menyerahkan anaknya atas dasar ketidakmampuan ekonomi. Suku anak dalam dari pihak mereka menjelaskan bahwa mereka memang punya tradisi merawat anak angkat, memperkuat ikatan sosial dan memperbaiki keturunan. Namun ketika polisi datang untuk menjemput Bilqis, prosesnya tidak mudah. Negosiasi berlangsung selama 2 malam. Aparat Polres Merangin bersama tokoh suku dan dinas sosial melakukan pendekatan persuasif. Emosi meledak saat harl penjemputan tiba. Warga SAD menangis berat. Anak ini sudah dianggap sebagai bagian dari komunitas mereka. Bahkan Bilqis sendiri sempat menolak pulang. Dia meronta, menangis membesar, seolah enggan melepaskan ayah yang selama ini merawatnya. Malam itu, di tengah hutan dan sudung komunitas suku anak dalam, tim gabungan berhasil menyelamatkan Bilqis. Mereka tak menggunakan paksa, melainkan pendekatan hati, karena mereka tahu, ini bukan sekadar operasi polisi, tetapi momen perpisahan yang sangat berat secara emosional. Saat dipindahkan, video penjemputan memperlihatkan Bilqis dipelukan seorang lelaki dari SAD. Dia menangis pilu sementara pria itu menyeka air matanya, membelai rambut si kecil. Polisi kemudian membawa Bilqis ke Mapolres Merangin, sebelum menghubungi keluarganya di Makassar lewat video call. Kabar itu seperti hadiah. Bocah mungil yang hilang kini aman kembali. Sepanjang proses itu, motif para pelaku semakin jelas. Perdagangan anak bukan sekadar adopsi ilegal. Penyaluran lewat media sosial, harga fantastis dan dokumen palsu menunjukkan bahwa ini adalah adopsi gelap yang dijalankan sebagai bisnis kriminal. Sementara itu dari sisi suku anak dalam, cerita mereka lebih kompleks. Mereka mengaku tidak tahu bahwa Bilqis adalah korban penculikan. Mereka percaya bahwa anak itu diserahkan dengan niat baik. Mereka merawat Bilqis dengan penuh kasih, sehingga tak heran anak itu tumbuh merasa aman dan nyaman. Ketika saatnya melepas dia kembali ke polisi, rasa kehilangan sangat mendalam. Bagi keluarga Bilqis, hari itu adalah momen kelegaan sekaligus luka. Lega karena anak mereka kembali. Terluka karena menyadari betapa rapuhnya keamanan seorang anak 4 tahun. Bagi masyarakat, kisah ini membuka mata. Betapa mudahnya anak menjadi komoditas dalam jaringan kriminal, dan betapa pentingnya kewaspadaan terhadap adopsi ilegal. Dan bagi para pelaku mungkin ini hanya bisnis, tetapi bagi Bilqis ini adalah tragedi yang mengoyak masa kecilnya. Kini harapan besar tertuju pada pemulihan, pada pendampingan psikologis agar dia bisa merajut kembali rasa aman dan kepercayaan. Pada keluarga kandung, pada dunia yang sempat hilang dari pelukannya.